Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips tentang cara membuat cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Ya, tentunya cerita pendek ini adalah cerita pendek yang sangat pendek, ya, sangat ringkas, dan saya tujukan untuk para pemula, bahkan para pemula banget, yaitu orang-orang yang baru awal-awal ya belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya. Jadi untuk bisa memahami ini, ya antum tentu harus belajar kaidah nahwu dan sharaf terlebih dahulu, ya. Minimal nahwu sharaf yang tingkatan pemula, misalnya dari buku ini, ya. Dari buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab. Di buku ini sudah saya berikan contoh-contoh atau kaidah-kaidah cara menyusun kalimat dan juga cara menyusun cerita pendek ya sederhana dalam bahasa Arab. Nah, di sini saya berikan tips praktisnya ya untuk bisa membuat cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Yang pertama, antum harus bayangkan dulu ya situasi yang ingin antum ceritakan. Ya, misalnya di sini situasinya misalnya anggap ini sebuah desa ya. Bayangkan ini sebuah desa ya. Desa bahasa Arabnya itu apa? Qaryah, qaryah. Desa. Nah, di desa ini ada sebuah rumah nih, ada sebuah rumah baitun, sebuah rumah. Rumahnya bagus, rumahnya besar, dan tinggal di rumah ini si Muhammad dan istrinya yang bernama Aisyah misalnya. Ya. Nah, kemudian pada suatu hari di sini Muhammad sedang berdiri ya di bawah pohon. Ya, di bawah pohon besar yang ada di depan rumahnya, Muhammad sedang berdiri, dan Muhammad ini ya, profesinya sebagai seorang guru. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya situasinya, dan sekarang kita bikin ceritanya. Kita bikin ceritanya, dan saya pernah bilang ya, saya pernah jelaskan juga di buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab ya. Saya sudah jelaskan di situ kita bisa memulai cerita pendek itu dari syibhul jumlah dulu. Ya. Syibhul jumlah misalnya di sini kita bikin kalimatnya ya. Fil qaryati ya. Fil qaryati, di desa itu ya, di desa itu fil qaryati baitun ya, baitun, ada sebuah rumah. Fil qaryati baitun, di desa itu ada sebuah rumah. Kemudian kita katakan al baitu ya, al baitu kabirun ya, kabirun wa jamilun. Al baitu, rumah itu, kabirun, besar, wa jamilun, dan bagus. Kemudian tinggal di dalamnya ya, tinggal yaskunu fihi ya, fihi, tinggal di dalamnya siapa? Muhammad ya, Muhammadun wa, dan ya zaujatuhu, dan zaujatuhu, siapa namanya? Istrinya Aisyatu. Aisyatu ya, tinggal di dalamnya si Muhammad wa zaujatuhu, dan istrinya yang bernama Aisyah. Nah, kemudian kita ceritakan ya Muhammad yang sedang berada di bawah pohon ya. Atau kita ceritakan dulu ya keberadaan pohon ini, misalnya amama, di depan ya, di depan. Wah, nggak kelihatan ini, pindah ke atas aja ya sini ya, ke atas. Amama
baiti Muhammadin, ya, amama baiti Muhammadin ada syajaratun. Ada syajaratun, ada sebuah pohon. Ya, ada sebuah pohon. Bisa juga kita tambahin besar ya. Syajaratun kabiratun, ada sebuah pohon yang besar. Ya, syajaratun. Ya, biar kelihatan. Kita kasih sifat. Ya. Kabiratun. Ya, di depan rumah si Muhammad ada syajaratun kabiratun, sebuah pohon yang besar. Kemudian kita katakan di sini ya, Muhammad sedang berdiri, yaqumu. Ya, yaqumu. Yaqumu Muhammadun. Muhammadun tahta asyajarati. Ya, asyajarati al-kabirati. Ya, Muhammad sedang berdiri di bawah pohon yang besar itu. Tahta syajaratil. Ya. Ya, kurang. Rotil kabirati. Ya, tahta syajaratil kabirati, di bawah pohon besar itu. Ya. Kemudian kita katakan Muhammad adalah seorang guru ya. Muhammadun mudarisun. Titik. Ya. Kita baca lagi misalnya. Fil qaryati baitun. Ya, di desa itu ada sebuah rumah. Sebuah rumah. Al baitu, rumah itu, ya, rumah yang kita maksud itu rumah ini ya. Kabirun wa jamilun, besar dan bagus, indah. Kemudian yaskunu, tinggal, fihi, di dalamnya. Di dalam ini kembali ke bait ya, ke rumah. Muhammadun, si Muhammad, wa zaujatuhu, dan istrinya Aisyah tuh, yang bernama Aisyah. Kemudian amama baiti Muhammadin, di depan rumahnya si Muhammad, syajaratun kabiratun, ada sebuah rumah yang besar. Kemudian yaqumu Muhammadun, ya, Muhammad sedang berdiri tahta syajaratil kabirati, di bawah pohon yang besar itu. Kemudian Muhammadun mudarisun, Muhammad adalah seorang guru ya. Ya, ini contoh cerita pendek seperti ini. Nanti bisa kita ceritain lagi istrinya kerjaannya apa, sekarang lagi ngapain misalnya. Ya, seperti itu ya, cerita-cerita pendek seperti ini insya Allah bisa kita ya latih setelah kita belajar nahwu shorof tingkat pemula. Jadi jangan cuma belajar kaidah aja, kita praktekkan dalam bentuk tulisan-tulisan seperti ini. Antum bisa contek ya pola-pola ini. Misalnya fil qaryati baitun, antum bisa ganti nih, misalnya apa, fil madrasati rajulun, kan gitu. Atau alal maktabi qalamun, ya, di atas meja ada sebuah pulpen. Al qalamu jadidun, pulpen itu baru ya, dan seterusnya ya. Contek-contek aja nih, pola-pola seperti ini dicontek, diganti-ganti aja isim-isimnya ini, kemudian fiilnya juga diganti ya, dan lain sebagainya ya, bisa antum modif. Nah, ini sedikit gambaran tentang cara membuat cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab ya. Silakan antum berlatih ya membuat cerita pendek antum sendiri ya. Langkah pertama, bayangkan situasi yang ingin antum ceritakan, baru setelah itu antum coba susun ya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.